awalnya teman saya yang ini ngelihatnya itu dia bilang gini, gila angin kenceng banget ya katanya. Angin kenceng, mana ada angin kenceng? Itu kain sampai terbang, dia bilang gitu. Refleks lah kita ngelihat semua. Wah ini bukan kain itu, bilang gitu kan. Nah, begitu sadar kita kan, teman semua sadar, gila kuntilanak, masuklah kita semua. Terus kedua itu ya jalan seperti biasa. Ada di satu titik yang tempatnya memang gelap. Penglihatan saya itu jalanan lurus ya. Nah, teman saya yang di depan itu dia nikung ke kiri, tapi saya tetap bablas lurus. Nah, teman saya yang di belakang teriak, "Woi, mau kemana lo?" Gitu kan. Nah, saya berhenti. Begitu berhenti itu motor itu udah di bibir jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gua Saputro Kristiansyah. Pada malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang mau menceritakan pengalamannya saat dia touring satu kantor ke daerah Sukabumi. Sebelah gua udah ada Bang Eko. Halo Bang. Halo. Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Ayo Bang, itu kejadian tahun berapa tuh Bang? Kalau yang ke Salabintana itu kejadian sekitar tahun 2011. Oh, berarti ke Sukabumi, ke Salabintana itu? Salabintana. Oh, oke. Nah, itu touring itu berapa orang, Bang? Itu ada sekitar 50 orang. Karena kita touring itu bawa keluarga. Bawa keluarga? Bawa keluarga. Oh, dari kantor itu dari katanya? Kantor. Oke. Emang jalan-jalan kantor ibaratnya ya? Istilahnya refreshing dari kantor lah. Berarti hampir tiap tahun gitu? Dalam satu tahun kita biasa touring tuh 3-4 kali. Ada touring negeri, touring swasta gitu kan. Okay. Ada lagi kejadian yang memang sebelum ke Salabintana tuh kita ke Anyar. Itu sekitar 2005. Tapi itu hanya di dalam perjalanan aja gangguannya. Touringnya itu pas touringnya. Oke. Dan yang mau ceritain ini yang di Salabintana. Nah itu nyewa apa Bang? 50 orang? Kita sewa satu area itu, di situ ada beberapa villa. Di kanan ada 2 villa, di kiri atas itu ada 3 villa. Berarti 5 villa? Ada 5 villa, tapi villanya kecil-kecil gitu. Oh, berarti kalau 50 orang, satu villa 10 orang gitu? Ya, nah terus di depan villa itu ada istilahnya kayak, kan villanya di atas. Jadi ada satu tempat untuk kita nongkrong, nah tapi di bawahnya itu ada dapur. Nah itu untuk kalau ada yang camping gitu, ada yang pasang-pasang tenda di bawah. Jadi ada tempat masaknya di situ. Berarti itu tuh kayak rumah sendiri di tengah-tengah? Apa tempat aja, ruangan gitu loh? Enggak, jadi hanya dapur aja kebuka. Kebuka. Gitu. Jadi atasnya tempat depan villa itu ada sojok kayak apa ya atap namanya? Gitulah ya? Nggak ada tutupnya, jadi seperti tempat nongkrong aja, bulat begitu, tapi nyambung ke villa yang di atas. Nah di bawah itu ada dapur. Nah kalau villa itu di dalamnya ada dapur juga. Nah yang dapur di bawah itu buat mereka yang pasang tenda gitu. Oke. Yaudah sebelum masuk ke ceritanya, gue mau nginfoin kalian nih, bagi kalian yang punya pengalaman pribadi horor dan mau cerita nih kayak Bang Eko di sini langsung, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau hubungin aja nomor yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe biar kami makin semangat memberikan asupan horor untuk kalian. Yaudah, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Eko, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi kita masuk di cerita dulu yang tahun 2005 dulu ya. Jadi waktu itu kita touring hampir 100 lebih lah, 100 motor lebih. Itu ke Anyar. Nah, dalam perjalanan itu memang karena saking banyaknya ya jadi banyak kendala lah. Jadi kita pakai patwal juga. Nah, setelah masuk di area daerah Serang, itu kawan saya ada yang
kebelet buang air kecil. Hmm. Nah, akhirnya karena pesertanya banyak gitu, jadi kita kan nggak bisa suruh berhenti semua. Ya betul. Nah, akhirnya yang di belakang itu ada beberapa motor berhenti untuk nemenin dia buang air kecil. Buang air kecilnya itu dia bukannya di apa namanya nyari tempat apa, dia di bawah pohon beringin. Oh. Nah, Nggak ke SPBU berarti itu? betul, nggak kayak SPBU, pokoknya darurat lah. Darurat ya. Di bawah Oke. pohon beringin, terus selesai dibuang air kecil. Nah, kebetulan pada saat itu kita ada diliput juga pada saat itu tuh dari salah satu stasiun TV. Nah, yang awal pertama ngeliat itu dari kru TV itu, dia bilang, nah pas sudah selesai buang air kecil nih, teman saya nih, dia jalan. Nah, begitu dia ngelewatin mobil yang kru TV itu, nah salah satu kru stasiun TV itu dia bilang, wah itu katanya peserta touring kita katanya. Kok di boncengan nggak pakai helm? Dia bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia panggil yang ada di belakang mobil itu. Manggil, si motor itu nyamperin, teman saya nyamperin, dia bilang, Bang, tolong bilangin tuh temennya, masa touring temen yang dibonceng nggak pakai helm? Gitu kan. Siapa tuh yang pakai motor bebek? Kan. Dikejar lah. Kejar, samperin. Nah, samperin terus bilang gini, lu boncengan dari Jakarta? Bilang gitu kan. Enggak, gua nggak boncengan, gua sendiri. Lah itu belakang lu ada cewek ngikut katanya gitu kan. Nggak pakai helm pula lu kalau boncengin katanya gitu. Enggak, gua sendiri dari Jakarta kan. Ya, tadi lu kencing di mana? Bilangnya. Wah, di pohon beringin, dia bilang. Waduh, lu kacau lu, dia bilang gitu kan. Ya udah jalan lah akhirnya kan. Nah, sebelum jalan tuh belum manggil lagi. Dipanggil lagi, Rif, sini dulu bentar katanya. Akhirnya berhenti dia, si Belo juga nyamperin. Badan gue berat banget nih, lu jangan jauh-jauh deh dari gua, dia bilang gitu kan. Akhirnya jalan tuh terus. Nah, si teman saya ini, si Arif ini, akhirnya dipanggil teman lagi. Tolong deh susul yang depan katanya, atau tanyain tuh Ustadz Hendra, dia bilang gitu, bisa nggak dia ngobatin, gitu kan. Bisa nggak dia ngusirnya? Akhirnya kawan ini jalan tuh. Nah, kebetulan si Ustadz Hendra ini ada di mobil yang kru itu. Oh, kru TV itu. Kru TV itu. Oh enggak, awalnya teman saya ini nyusul ke depan nanya-nanya. Ustadz Hendra nggak bawa motor, dia ikut mobil. Gitu kan. Mobil yang mana? Kayaknya sama kru TV deh, kayak gitu kan. Akhirnya nungguin lah tuh si temennya ini. Begitu mobil datang, dia ikutin, bilang, Pak, berhenti bentar, Pak. Saya ada perlu dulu sama Ustadz Hendra. Gitu. Berhenti, ngomong lah. Ji, lu bisa nggak, Ji? Katanya. Itu kayaknya si Blo nih ke tempelan nih, katanya gitu kan. Oh ya udah, ntar aja lah, katanya udah sampai tujuan, karena udah istilahnya jaraknya udah mulai pencar jauh kan. Oh, okay. Nah, ya udah, ada beberapa motor yang awal si teman saya ini, si Blo ini, sampailah di tempat tujuan itu, baru di sana diobatin, istilahnya supaya nggak ngikut lah tuh yang sosok itu kan. Dia bilang, ditanyalah, emang gimana lo tadi? Gua kencing di bawah pohon beringin gitu kan. Nah, setelah gua kencing, badan gua berat, dibilang. Kayak gua ada yang nemplok di punggung, dibilang gitu kan. Nah, terus ya apa namanya, kayaknya yang di pohon beringin itu ngikut lo, dibilang gitu. Karena kan yang ngelihat juga bukan gua doang, kru TV juga ngelihat, terus temen yang lain juga pada ngelihat katanya. Nah, akhirnya ya biasalah baca-baca sesuai kepercayaan kita kan, umat Muslim. Nah, hilanglah tuh sosok itu, dan si Bro pun istilahnya pada nyampe di sana tuh pagi lah, hampir menjelang pagi gitu kan, subuh. Udah merasa enteng badan, gitu. Tapi efek selanjutnya itu kayak yang demam gitu. Oh, panas gitu, demam, sakit ya? Sakit. Oh, iya. Nah, itu cerita yang ke Anyar itu cuma satu kejadian. Nah, sorry nih Bang, yang temen Abang kencing itu daerah mana Bang? Serang. Oh, daerah Serang? Daerah Serang. Lagi jalur Serang itu? Daerah Serang masuk ke, ada masuk daerah Berarti Serang. emang jalanan itu kiri kanan pohon-pohon? Pohon-pohon gede, iya. Jadi gara-gara kebelet langsung kencing di mana aja? Langsung di mana aja. Coba. Ya namanya juga istilahnya kalau kita tuh
memang kalau ya touring kan istilahnya kalau cuman 10 atau masih di bawah 20 motor kita masih bisa kontek-kontekan berhenti dulu gitu kan. Karena ini kan hampir 100 motor gitu. Mau nggak mau ditinggal ya? Mau ditinggal Iya. gitu. Oke deh. Akhirnya nah itu yang dia cerita ke Anyar. Nah kalau yang Salah Bintana itu dari awal survei pun saya udah dapat gangguan. Jadi ya namanya kita hobinya naik motor, jadi bukan nyari yang terdekat ya, pada saat survei pun kita nyari yang jauh, yang rutenya memang agak-agak istilahnya nggak biasa lah ya. Nah pada saat itu survei kita berangkat jam 9, jam 10 malam lah. Nah, pas itu ngambil arah puncak. Kita ada 7 motor pada saat survei. Nah saya di posisi kedua. Posisi kedua itu ya jalan seperti biasa. Ada di satu titik yang tempatnya memang gelap. Penglihatan saya itu jalanan lurus ya. Nah, teman saya yang di depan itu dia nikung ke kiri, tapi saya tetap bablas lurus. Nah, teman saya yang di belakang teriak, "Woi, mau kemana lo?" Gitu kan. Nah, saya berhenti. Begitu berhenti itu motor itu udah di bibir jurang. Gitu kan. Akhirnya teman-teman itu pada nyamperin, tanya, "Lu nggak lihat jalan apa?" Justru karena gue lihat jalan gue lihat itu lurus. Gue bilang, "Kan saya ngambil ke kiri," gitu. "Tapi gue lihatnya jalan lurus," bilang. Gitu kan. "Wah kacau loh," dia bilang gitu kan. Nah, terus, "Oh yaudah deh," tanya. "Sekarang lu jalan, posisi lu di tengah aja deh, jangan di depan." Gitu kan. Nah, jalan lagi. Terus singkat cerita sampailah di lokasi kita mau survei itu kan. Lokasi kita nanya, terus ada waktu itu ada yang jaganya pula si Mamang tuh. Nanya semua segala macam. Nah selesai kita ngobrol sama si Mamang, kita nggak langsung pulang. Nah terus kita jalan makin ke dalam. Memang di area itu istilah tempat orang camping lah, bisa juga di situ. Nah jadi posisinya tuh begitu pintu masuk gerbang utama itu, kita masuk ke area itu, awalnya ketemu warung-warung, tenda-tenda warung gitu ya, rumah gubuk warung, baru masuk ke area kayak hutan kecil, lindung. Nah baru masuk lagi ke area villa yang mau kita sewa. Nah dari situ saya nggak berhenti di area villa itu, kita jalan lagi makin ke dalam, makin ke bawah. Nah di sana ada satu tempat yang memang asik lah ya, di pinggir kali ada batu-batu gede, pohon-pohon gede gitu. Nah itu sekitar hampir jam 1, jam 2 malam, 1:30 lah. Nah saya tiduran di batu pinggir kali. Nah, batu pinggir kali itu di seberang kali itu ada memang pohon-pohon tinggi-tinggi gede-gede gitu. Nah ada teman saya yang satu di rumput, yang kita pada tiduran gitu kan. Nah, begitu saya udah mau terlelap tidur, tahu-tahu teman saya bangunin. "Weh, bangun." Bilang, "Kenapa, Yan?" Pindah. "Oh ya udah, pindah ke tidur di mana?" Aku bilang kan. "Ya udah di warung-warung itu aja." Nah, jalanlah kita ke warung sana. Nah, di warung itu baru teman saya ini bilang, "Lu nggak ngelihat apa kok?" katanya. Di atas lu seberang kali itu ada kuntilanak," dibilang gitu kan. "Ah serius lu?" Gue bilang. "Gua nggak ngelihat, Yan." Oh, dia bilang, "Makanya gue sebenarnya udah nyaman di situ, udah mau istilahnya udah mau tidur juga. Cuman begitu gue ngelihat, wah gawat ini, nggak aman nih, nggak beres lah," katanya. Nah dia itu ngeliatin lu terus kok, dia bilang gitu kan. "Wah nggak ngerti tuh ada apa, lu kenapa sih?" Gitu ya. "Gue nggak ngerti lah," gue bilang kan. Akhirnya singkat cerita, dia bilang begitu. Besok paginya pulang kita. Nah masuklah ke hari yang memang acara, kita ngadain acara di sana. Kita berangkatnya pagi, dari Jakarta berangkat pagi, sampai sana itu sore lah, gitu kan, sekitar jam 4-an, jam 5. Nah, terus kita semua nyari tempat buat naruh-naruh barang gitu kan, kita bawa, karena bawa keluarga banyak.
hampir 50 orangan lah kita berangkat itu. Nah, dari persiapan memang kalau dari pihak kita sih istilahnya sudah dibilang ya oke lah ya, udah semua logistik semua itu udah deh. Nah, cuman kita kan sewa organ tunggal, jadi sound systemnya itu belum dipasang, belum dicek semua segala macam. Nah, pas mau grab itu cek sound lah, gitu kan, mas musik itu cek sound suara gini. Nah, posisi saya itu berdiri di depan villa yang di atas. Jadi posisinya itu depan villa itu ada semacam balkon, tapi bentuknya bulat. Nah, di bawah itu dapur gitu, ada peralatan masak, ada kompor, ada panci-panci gitu. Nah, kita lagi ngobrol di atas sambil ngeliatin ke area yang mereka pasang lagi cek sound itu. Nggak taunya di bawah rame. Di bawah saya berdiri tuh. Saya, istri saya, terus ada teman saya juga 4 orang sama istrinya, gitu kan. Awalnya saya diam tuh, nggak ngerespon sama yang di bawah gitu kan. Saya pikir lah baru datang kok udah pada ribut masak gitu, sedangkan makanan yang snack-snack udah jadi pun udah ada gitu kan. Nah, teman saya bilang di bawah ngapain sih pada rame amat gitu kan. Suara panci kayak beradu-beradu begitu. Saya iseng, saya lihat ke bawah, kosong, nggak ada orang. Kosong. Gitu kan. Waduh, saya pikir, ini mah bukan orang nih. Gitu. Naik lagi lah ke atas. Saya bilang, gila, baru juga mau dimulai acara gangguan dia muncul. Gangguan apa kok? Katanya. Nggak ada orang di bawah, tadi bilang gitu kan. Sering, nggak ada orang di bawah, bilang gitu. Serius lu? Lu cek aja, lu nggak percaya. Ah, gila, ngapain gua ngecek? Katanya. Gitu kan. Nah, lagi rame-rame lagi, biasa cek sound gitu kan, tes 1, 2, 3 gitu. Ribut lagi di bawah. Di dapur itu? Di dapur itu. Wah, rame lagi kok. Turun yuk lihat. Gitu. Enggak, aku bilang gitu kan. Udah biar lu percaya kita turun, bilang kita lihat. Nah, berdua lah saya lagi turun sama teman saya tuh. Itu yang awalnya saya lihat si panci sama penggorengan sama itu digantung. Itu ada di bawah semua. Berantakan? Berantakan. Itu. Nah, terus, udahlah, biarin dah katanya. Nah, masuklah azan maghrib, yang cek sound tuh berhenti. Akhirnya kita masuklah ke area villa itu. Di bawah pun udah adem, nggak ada suara-suara apa lagi. Nah, selesai azan maghrib, para teman-teman sebagian pada sholat, selesai mereka sholat, barulah tuh acara mau dimulai kan. Acara dimulai, turunlah hujan, gerimis. Gerimis. Nah, kita udah pasang tenda tentara tuh yang tendanya cukup gede, bisa masuk sekitar 20 orang lah di tenda itu. Yang tenda itu posisinya nggak ada tutup, jadi nggak ada tutup kiri kanan gitu. Jadi tenda ininya keplong gitu. Keplong ya. Plong. Cuman di bawahnya itu dikasih semacam terpal lah. Nah, mulailah acara OT, gitu kan, acara OT. Tapi suasana itu kalau saya pribadi rasain itu aneh gitu. Beda lah suasananya, suasananya tuh. Nah, mereka sih pada OT-OT, saya pikir, aduh, kok begini ya, gitu kan. Nah, waktu itu saya bawa anak kecil juga, bawa anak saya, akhirnya saya masuklah ke dalam villa. Masuk dalam villa di atas. Nah, nggak lama, hujan gerimisnya makin gede. Itu sekitar jam 8-an lah. Gerimis mulai gede, akhirnya acara OT pun bubar. Nah, karena ngumpulnya di villa bawah, akhirnya saya turun ke villa bawah. Nah, begitu saya turun ke villa yang di bawah itu, saya ngobrolnya itu di teras, depan villa. Jadi ada teras di depan villa itu. Nah, awalnya saya ngelihat ke arah kanan itu, yang di tenda itu, ada orang jongkok, laki-laki. Terus saya bilang, itu siapa di tenda sendirian? Gitu kan, iseng amat tuh orang. Tahu, gitu kan. Dilihat, iya ya katanya. Siapa sih? Udah, karena posisinya gelap kan. Ya cuman lihat bayangan gitu, tapi jelas. Jelas orang nongkrong di sana. Ngapain sih tuh orang di situ katanya.
iseng banget, bukannya ke villa atau kemana kayak gitu ngobrol ngumpul sama kita dia bilang. Nah, udah kita cuek lah ngobrol lah dari jam 9 lihat orang tuh masih ada. Nah cuman sekitar jam setengah 10 tuh suara ketawa udah mulai muncul, cekikikan. Ya, cekikannya kayak cekikan kuntilanak lah ya. Nah ini ada sebagian yang langsung masuk ke villa gitu ya, ke dalam villa. Nah kalau saya dengan beberapa teman tuh tidur di teras. Nah, istri saya dan anak itu udah masuk ke dalam villa. Jadi di villa bawah itu numpuk lah, penuh orang-orang pada tidur. Nah di villa atas itu agak kosong memang. Nah, jadi kan ada kawan saya yang dari villa atas turun, gitu. Cerita dia. Gila tuh villa, kan ngobrol di depan. Gila tuh villa katanya. Emang kenapa? Gue lagi ngumpul di ruang tamu, terus gue ke belakang. Niatnya gue pengen buang air kecil, di belakang kamar mandi. Tapi di belakang itu kayak orang masak, orang beres-beres lah katanya. Terus gue intip, gue ngeliat ada nenek, dibilang. Nah gue pikir setiap villa ada yang jagain gitu, ada yang bantu lah buat keperluan konsumsi dibilang. Gua nanya masih, ini namanya saya samarin aja ya. Boleh. Gua nanya masih Agus, dibilang, Gus, ini setiap villa ada yang jaga ya? Gitu kan. Enggak. Yang jaga cuma satu orang, si Mamang itu, karena saya yang 7 orang itu nih yang survei awal ya, termasuk si Agus ini. Enggak, yang jaga cuma si Mamang doang. Emang kenapa? Itu di belakang siapa ya, nenek-nenek katanya. Serius tuh, di belakang. Beneran, ada nenek di belakang. Dilihatlah berdua. Begitu lihat berdua, kosong belakang ada apa, tapi semua rapi. Gitu kan. Wah, lu halu lu, kata si Agus nih. Beneran, gue bener sumpah katanya. Gue mau kamar mandi itu di belakang rame, kayak orang ada yang masak, ada yang cuci piring, kayak pokoknya ada kegiatan lah katanya gitu. Nah gue nengok, lihat ada nenek-nenek lagi beres-beres di belakang. Tuh ada piring, cuci piring dia, ada dia lagi kayak orang goreng katanya. Gitu. Nah gue keluar manggil lo, kita lihat lagi kan nggak ada. Nah, orang yang melihat ini turun tuh, nah, akhirnya cerita ke kita kan. Nah terus saya bilang, justru itu di sini juga gue lagi merhatiin ke tenda. Emang kenapa tenda? Lu lihat aja sendiri, kan? Tuh orang iseng banget coba nongkrong di tenda sendirian gitu. Nah si teman saya yang dari villa atas itu yang ngeliat tenda itu ngeliat juga. Wah gawat ini villa nggak beres nih katanya. Masih ada itu orang? Masih ada itu orang. Masih ada itu orang. Nah villa nggak beres nih kok kalau begini caranya mah. Makanya dari awal juga kita berdiri di atas itu, gue bilang perasaan gue udah nggak enak, gitu kan. Kayak suasana beda, hawanya beda, saya bilang. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol pada tiduran lah, karena capek kan perjalanan. Kita tiduran, sampai ke jam 11, saya bangun, tuh orang masih ada. Masih ada di situ. Nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Jadi posisi dia itu jongkok, mukanya kadang ke arah villa kita yang lagi rame, kadang ke atas gitu, kayak orang ngawasin. Gitu. Nah, kita ngomong, terus saya bangunin lagi. Teman-teman yang udah pada tidur, gue bilang, ini bangun, ini. Mil, bangun, dia bilang kan. Tuh orang apa bukan sih? Kalau orang samperin yuk, gue bilang. Wah gila lu samperin, itu bukan orang katanya. Kalau orang ngapainnya di situ, gitu. Ada lagi gangguannya. Cekikan awal, ketawa lagi tuh. Waduh, ketawa-ketawa gitu kan. Akhirnya kita masuklah, begitu dengar suara ketawa-ketawa kita masuk. Nah, jadi masuk ke dalam ruang tamu itu udah full, udah satu villa itu full, jadi semua ngumpul di situ. Ngumpul di situ. Nah, ada si Kamil ini karena dia ngelihat di dalam udah penuh, dia lari. Akhirnya dia ke parkiran. Ke parkiran kita ngumpul di dalam. Ngobrol-ngobrol di dalam, cerita-cerita gitu. Nah, ada kawan saya, istrinya mau ke kamar mandi. Nah, dia bilang, cek dulu tuh kamar mandi ada orang nggak.
Nah, saya bilang, karena posisi saya itu di samping kamar mandi, tidurannya. Samping kamar mandi. Karena dari depan itu udah full, pada tidur saya ngumpul lah. Itu ada 25 orang lah kita ngumpul di ruang tamu tuh. Nah, gue bilang kosong kamar mandi. Kan. Akhirnya begitu dia mau ngecek kamar mandi, dia bilang dengar suara anak kecil nangis. Itu. Dalam kamar mandi itu? Suaranya dari arah kamar mandi. Oh, dari kamar mandi. Jadi dia buka pintu, oh ada orang. Nah, terus bilang, kok anak lu nangis? Enggak tuh, anak gua lagi tidur. Gua bilang, anak siapa yang nangis nih? Dia bilang gitu kan. Enggak ada yang nangis anak-anak gua. Berarti nyaut lah tuh teman-teman nih yang bawa anak. Enggak, anak gua nggak nangis gitu kan. Lu dengar nggak suara nangis? Ya gua dengar, gua bilang suara nangis. Tapi gua nengok ke kiri kanan, gua bilang anak-anak kita pada tidur, gua bilang kan. Nah, ini si teman saya istri itu nggak berani masuk kamar mandi sendirian, dari temenin lah. Ya udah, gue temenin di sini kan banyak orang, gue temenin di luar deh, gitu kan. Nah, istri teman saya itu masuk kamar mandi, dia tutup pintu, lampu mati, gitu kan. Nah, sekarang vilanya memang bukan villa bangunan baru ya, villa lama istilahnya, cuman istilah apa namanya, udah villa tua lah kelihatannya tuh. Nggak mungkin lah pakai otomatis. Dan kalau otomatis itu pintu tutup, lampu nyala dong. Pintu buka, lampu mati dah. Nah, ini pintu dibuka, lampu hidup lagi. Tutup lagi, mati lagi. Nah, akhirnya bilang, ya temenin lah di dalam dah, katanya. Takut nih, masa pintu tutup lampunya mati gitu kan. Ya sekarang kalau nemenin di dalam juga percuma, lampu ditutup pintu kan lampu mati, udah kamu buka aja pintu, aku tungguin di depan pintu gitu kan. Jadi kalau ada orang ke kamar mandi, aku yang jagain. Ya dilarang gitu. Akhirnya cerita teman saya itu kenci buang air kecil, udahlah, nggak selesai, masuk lagi ke kamarnya, ke tempat dia awal datang. Nah, kita ngobrol-ngobrol lah, ngebahas lagi yang di depan tuh. Yang orang nongkrong itu di bawah tenda. Bawah tenda itu. Oke. Nah, nongkrongnya bawah tenda, penasaran. Kalau dia masih ada, berarti bukan orang. Dia bilang, kalau orang kita masuk semua dong, dia pasti ikut masuk, katanya. Atau kemana lah. Kita cek masih ada. Masih ada juga itu? Masih ada juga. Itu jam berapa itu kalau boleh tahu? Itu kita masukkan sekitar jam 12-an lah, jam 1:30 lah, jam 12 setengah 1. Lama banget di situ. Masih ada, nah kita keluar, cek masih ada. Nah, kawan saya ada yang lari dari belakang, gitu. Lari dari belakang, karena di belakang villa itu kali kan, yang tembusnya ke tempat saya tidur yang waktu survei. Nah, lari dari belakang, itu posisinya ya, istilahnya namanya kita kumpul-kumpul apa namanya satu kantor ya, ada yang hobinya ini gitu kan. Teman saya ini istilahnya kondisinya setengah mabuk lah. Oh, yang di belakang itu, belakang villa itu mau dia lari. Weh, kenapa lu? Bilang kan. Gila kan. Gua lagi tidur-tiduran di balai di belakang. Nggak taunya di atas balai itu gue pikir pohon, dia bilang. Terus yang lu lihat apa? Wow, tinggi gede, gitu kan, matanya merah. Tingginya siapa? Gue bilang kan. Makanya gue bilang, gue pikir pohon tuh tingginya tuh kayak pohon aja, dia bilang itu. Sepohon tingginya? Lu ngeliatnya gimana? Penasaran dong, gitu kan, kita tanya penasaran. Ya biasa, gue kebelet katanya. Udah udara dingin, gue kebelet, pengen buang air kecil. Gua nyarilah posisi, gue keluar dari gazebo itu, dari saung itu. Pas gue lagi berdiri samping saung, kok ada ada sosok hitam. Kalau pohon nggak mungkin lah nempel deket saung, katanya. Dia bilang gitu kan. Ini nempel banget, begitu gue ngeliat ke atas, katanya. Itu gue liat matanya merah, makanya gue kabur langsung gitu kan. Nah, temen yang barengan dia itu awalnya nggak tahu, karena dia ngeliat teman saya lari, ikutan lari. Nah, gitu.
Nah, begitu sampai di villa itu, di depan itu, di teras, kan saya tanya, kenapa lari? Ada cerita itu. Barulah teman yang ngikut itu tahu, gila lu nggak ngomong-ngomong lu. Kalau ngomong, gua kan ikut lari. Karena lu nggak ngomong apa-apa, gua pikir ada apa, untung gua ikut lari, katanya gitu. Kalau gua masih di situ, gua tahu udah nasib gua kayak gimana. Dia bilang. Nah, begitu deh, ngos-ngosan, dia istirahat di depan, gua bilang, sekarang lu lihat di tenda, bilang itu kan. Itu dari jam 9 tuh orang nongkrong di situ. Gila itu bukan orang itu, katanya gitu kan. Ngapain itu dia orang hujan-hujan. Karena posisinya basah itu, si terpal pun basah. Orang hujan itu. Nggak lama setelah saya bilang, itu orang. Saya bilang, itu bukan orang. Kalau orang nggak mungkin di situ. Saya lihat lagi nggak ada. Oh, udah hilang. Udah hilang. Nah, begitu dia hilang, suara cekikikan kuntilanak ini datang. Ada lagi. Itu bukan suaranya doang. Terbang melayang, gitu kan. Terbang, jadi posisi terbangnya itu dari arah waktu saya survei tiduran itu. Di kali itu, Kali itu. Terbang, kita ngeliat kan. Awalnya teman saya yang ini ngelihatnya itu dia bilang gini, gila angin kenceng banget ya, katanya. Angin kenceng, mana ada angin kenceng, itu kain sampai terbang, dia bilang gitu. Refleks lah kita ngelihat semua. Wah, ini bukan kain itu, bilang gitu kan. Nah, begitu sadar kita kan, teman semua sadar, gila kuntilanak, masuklah kita semua, masuk lagi semua. Nah, dia melayang tuh memang kayak kain melayang gitu, melayang. Pas di depan kita ngumpul di villa yang kita tempatin itu kan paling ramai di situ. Dia sempat berhenti. Sempat berhenti, dia nengok gitu kan. Nah, terus dia langsung ke depan ke area karena sebelum masuk itu tadi bilang sebelum pintu gerbangnya itu ada kayak hutan lindung baru parkiran. Nah, di bawah itu ada tempat parkiran lah. Nah, dia ke arah sana. Nah, Abang sempat ngeliat mukanya nggak, Bang? Mukanya nggak jelas. Cuman saya ngelihat itu rambutnya itu begini nih, nyamping. Oh, ke samping itu. Nyamping sini. Ini matanya hitam. Yang jelas itu cuman rambut ke samping, matanya hitam, sama kainnya itu bukan putih lagi, udah kayak kotor gitu ya, putih kotor, dekil lah gitu. Dekil. Nah, tapi suara ketawanya itu jauh, suaranya ada tapi jauh gitu kan. Nah, dari depan, akhirnya kita masuk lagi semua dalam. Udahlah, kita tuh udah mulai nggak ada keberanian lagi buat keluar pintu tuh. Kita cerita di dalam, ngobrol-ngobrol di dalam. Suara tangisan kedengaran lagi. Tangisan anak kecil? Anak kecil. Kedengaran lagi. Kedengaran lagi. Gitu kan. Waduh, ini villa bekas apa sih atau kenapa sih gitu kan. Sampai gangguannya berturut-turut gitu. Nah, kita cerita, temulah masuk ke pagi. Yang dari teman saya si Kamil ini yang tidur di mobil. Nah, dia datang pagi-pagi itu. Dia datang pagi-pagi. Terus dari villa atas juga datang, gitu kan. Pada ngumpul lah di villa bawah. Kami cerita gini, ya lu tahu nggak kata semalam? Lu semalam sekitar jam 1:30 udah tidur belum? Gue bilang belum, justru itu. Jam segitu si Black dari belakang lari. Dia cerita dia ngeliat genderuwo. Nah, kita lagi ngumpul di teras. Dengaran suara cekikikan kuntilanak, tapi awalnya suaranya dekat, menjauh. Tapi gue lihat itu ada kain terbang. Kita rame-rame ngeliat ada kain terbang. Begitu diperhati bukan kain kuntilanak. Begitu di depan, dia berhenti, nengok ke sini. Tapi dia terus ke arah depan, bilang ke arah parkiran. Lu mau tahu nggak tuh kuntilanak udah di mana? Di atas mobil gua, dia bilang gitu kan. Lagi sendiri dia tidur di parkiran ya? Dia sendiri tidur di mobil. Nah, terus saya tanya, terus lu gimana? Ya bingung lah.
Gua mau keluar dari mobil otomatis di atas gua dia katanya. Gua di mobil juga, wah ngeri. Akhirnya lu gimana? Saya bertanya gitu kan. Ya udah mendingan gua di mobil lah. Walaupun gua nggak bisa tidur, gua gelisah, gua baca-bacaan juga ya, kagak mempan dia bilang. Itu kuntilanak makin uncang-uncang kaki di atas mobil gua. Di atas mobil lu apa di mananya? Saya tanya gitu kan. Jadi gua parkir, dia bilang. Di atas mobil gua itu ada dahan, pohon ada dahan. Dahan itu menjorok lah ke atas mobil. Pas di atas mobil gitu. Pas di atas mobil. Rantingnya itu dahan itu. Dia duduk di situ. Nah, dia duduk di situ. Logikanya aja kok katanya kalau orang itu kaki nggak bakalan kelihatan di kaca depan. Dia bilang walaupun gue tiduran ya. Nah, ini gue tiduran, kakinya kelihatan jelas di kaca depan. Jadi gue ngeliat, gue bilang itu kuntilanak tuh si kakinya sama si kain itu emang kayak sengaja diliatin ke gue. Dia bilang itu kan. Nah, ya udah, ini gue diam aja di mobil udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Gue baca-bacaan juga mungkin bacaan orang ketakutan istilahnya, banyak yang salah dia bilang. Udah gue diam aja di mobil gitu kan. Gue mau keluar nggak takut, tapi gue nungguin waktu itu kayaknya lama banget dia bilang. Azan subuh kayak gitu. Nah, dari villa atas pun ada ceritanya lagi. Jadi apa namanya, yang si nenek-nenek itu, mereka udah pada tidur katanya. Udah pada tidur. Si nenek itu mondar-mandir ke ruang tamu, balik lagi ke dapur, ruang tamu balik lagi ke dapur gitu. Jadi seakan-akan dia mau nunjukin di ruangan ini bukan lu aja, katanya gue juga ada gitu. Nah teman saya itu ngelihat, tapi dia nggak berani bangun. Istilahnya kalau dibilang merem-merem ayam gitulah, jadi melek sedikit, tapi dia bisa ngelihat pakai ujung mata gitu. Nah, akhirnya gitu, singkat cerita ngumpul-ngumpul. Nah, acara di siang harinya udah mulai apa namanya normal lah kan. Sampailah ke malam lagi, kita mau pulang, siap-siap prepare. Nah, saya pamitan lah masih Mamang yang jaga villa itu. Saya tanya, saya tanya itu gini, Mang, gila serem banget sih, bilang gitu kan. Gila gangguan dari maghrib sampai tengah malam, bukan tengah malam lagi, udah mau pagi, gue bilang gangguannya. Nah, terus ya iyalah katanya. Gimana kau gak mau pada diganggu? Persiapan acara dimulainya pas mau maghrib, cek soundnya katanya. Ya biasanya ya orang-orang sini sih, ya istilahnya orang-orang dulu lah dibilang. Maghrib itu kan apa namanya masa-masa perpindahan siang malamnya itu siang ke malam. Nah, itu masa-masa istilahnya saatnya itu makhluk-makhluk yang kasat mata itu mulai keluar katanya. Jadi mereka tuh merasa terganggu dengan persiapan kita, dia bilang. Nah, kalau itu saya tanya, terus kalau kuntilanak tuh Mang? Nah, kalau kuntilanak itu memang gue sering lihat, tapi posisinya jauh ke bawah. Gue bilang, ke bawah Mang, yang ada batu-batu gede itu Mang. Nah iya di situ, nah dia adanya di situ. Memang jalur dia itu dari bawah ke depan gitu. Nah dia istilahnya usil enggak, cuman menampakkan diri aja gitu. Nah ini saya cerita, kita selesai pamitan, berarti tahu kan apa namanya, apa aja yang ada di situ tuh. Saya tanya ke si Mamang ini, yang kuntilanak itu di bawah, kalau yang di belakang villa itu memang genderuwo. Terus kalau yang sosok itu memang dia itu, si Mamang bilang sering dari villa, 3 villa di atas, 2 villa di bawah gitu. Sering keliling-keliling gitu. Makanya supaya orang ngawasin, nengok ke kita ke villa bawah, nengok ke villa atas gitu. Jadi mungkin pada malam itu kok rame amat gitu kan. Akhirnya dia diam di situ. Nah, terus kalau anak kecil Mang, aku bilang, nah kalau anak kecil saya juga nggak tahu, dia bilang, gitu kan.
Tangisan anak kecil saya juga nggak tahu itu dari mana atau penyebabnya apa. Cuma saya juga sering dengar tangisan anak kecil itu katanya. Oh gitu Mang. Nah akhirnya saya cerita, pamitan lah kita sama si Mamang. Kita pulang, konvoy lagi 50 motor. Mau celaka lagi saya di jalan. Pas pulang itu. Pas pulang. Jadi survei hampir terjun ke jurang, pulang hampir dihantam mobil. Jadi benturan penglihat, nggak ngerti lah pada saat itu. Jadi saya nyalip bis, dapat penglihatan saya itu kosong depan. Atau begitu saya masuk, terang lampu. Wah, langsung terang lampunya gitu. Langsung terang. Istilahnya mau mundur juga ada yang nggak bisa kan, turun gigi. Jadi pada saat itu saya kaget lihat bang lampu langsung terang. Itu mau spion mobil dengan spion motor saya beradu. Brak! Saya bawa anak lagi, bawa anak bawa istri. Kayaklah singkat cerita kejadian itu memang istilahnya ya saya urut-urutin nih. Kok apes banget touring hari apa pada saat itu tuh. Pas survei juga nyaris celaka, pulang touring juga nyaris celaka, gitu kan. Saya cerita sampailah di rumah, barulah tuh cerita sama istri dari awal survei, gangguan-gangguannya, terus istri bilang, kalau tahu begitu kenapa kamu ikut, katanya. Itu kan udah pertanda, lah mana tahu kan, namanya kita pikir kejadian biasa lah, gitu. Nah itulah kejadian touring yang memang agak, lupa, ada lagi yang memang satu ini kita touring ke Geofax Sukabumi. Sukabumi juga? Touring Kalimantan selesai, kita touring lagi ke Geofax Sukabumi, ini benar-benar kejadian kecelakaan. Jadi saya posisi nomor 2 dari belakang, itu ada sekitar 30-an motor lah, kita berangkat ke motor, lewatnya Cikidang. Oh, Cikidang ya. Nah, Cikidang itu kan jalurnya enak lah ya. Buat bagi yang hobi motor, hobi touring, jalur Cikidang tuh jalur enak. Nah, kawan saya yang di belakang, yang paling belakang itu ngejar saya. Saya bilang, bro, lu lihat nggak? Lihat apaan? Hitam tinggi gede, dia bilang. Oh iya, gue lihat. Matanya merah, gue bilang. Kalau gue bukan lihat itu, seakan-akan kakinya dia itu mau ngejegal motor-motor yang di depan, dia bilang. Wah serius lo? Gitu kan. Ya, wah. Kata teman saya ini bilang gini, curiga gue nih, takutnya kenapa-napa. Kejar depan, udah kebutlah kita nih. Karena kita istilahnya posisinya sweeper. Begitu rombongan depan udah kelihatan, lagi nikung-nikung gitu, habis turun, langsung nikung naik. Nah di situ motor itu kayak di apa ya? Kayak di gituin tuh. Jadi ada yang ke kiri masuk ke got, ada yang ke kanan jatuh. Gitu kan, kayak mencar sama sesuatu gitu. Kayak mencar sama sesuatu. Kayak mencar sama sesuatu ada berapa hampir 7-8 motor lah. Jatuh semua itu? Jatuh semua. 7-8 motor. Jadi yang ke kiri ke kanan ada yang jatuh di tempat gitu. Nah, kita tanya lah, kita sampai, wah kenapa gitu kan? Gue lihat sini berhenti katanya. Terus lu bener nih? Enggak, gue lihat depan berhenti. Gitu. Penglihatan mereka seperti itu. Tapi ya kita lihat dari atas itu kan turunan, nikung langsung naik lagi. Itu kita lihat dari atas itu, tuh motor itu kayak yang dipentalin begitu. Nah, itu kejadian memang yang ke arah Geopark itu yang kejadian memang saat di perjalanan aja di tempat lokasi nggak ada apa-apa. Tapi kita lihat dari atas seakan-akan tuh motor tuh mentalin gitu loh ya. Memang seremnya di jalan berarti kali ini. Seremnya di jalan. Bahkan sampai nyelakain 7 motor ya. 7 motor itu. Aduh, kacau. Itu ada yang sampai cacat sampai sekarang.
kakinya pincang. Pincang karena gara tiban motor apa? Dia kan masuk ke got dia. Oh, masuk. Aduh. Linu. Nah, itulah cerita di touring gitu. Oke. Nih Bang, gue penasaran Bang sama. Lu tadi belum itu nih Bang, apa namanya? Yang nenek-nenek nih. Itu gimana itu? Kalau kata si siapa tuh? Si Mamang ini. Mamang itu ya. Nenek-nenek itu kalau nenek-nenek itu katanya memang saya juga lupa kan tadi bilang. Kalau kata si Mamang, nenek itu memang dari awal itu villa berdiri udah ada di situ. Oh, kayak yang jaga villa itu dari dulu. Yang jaga villa itu. Oke. Karena si Mamang ini ya emang kita bilang Mamang juga umurnya udah mulai sepuh juga ya. Oh. Nah, tapi kita tetap kan dia bilang panggil aja Bu Mamang. Gitu. Dan emang pas pertama survei itu nggak dikasih tahu kalau itu angker. Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Penampakannya nggak dikasih tahu. Mungkin kalau dikasih tahu nggak jadi nyewa kali. Nggak jadi nyewa. Dan kita pikir juga rame-rame kan 50 orang gitu kan. Kalau rame-rame kan nggak ngerasa takut gitu ya. Nah, 50 rame-rame 50 orang ya udahlah cuek aja gitu. Beda dibanding waktu saat survei. Saat survei walaupun diceritain setelah jauh dari lokasi dia gitu kan sosok itu, merinding tetap ada. Terus emang merinding mah ada, cuman nggak seperti yang waktu survei itu. Gitu. Nasib kita aja lagi nggak beruntung. Dan emang villanya juga ya terkesan angker ya, karena apa namanya? Villa lama lah. Villa lama. Penuh dengan kayu gitu ya. Penuh dengan kayu. Memang itu lokasi villa itu sebetulnya tempat camping anak-anak sekolah lah. Iya. Itu kan karena camping ground gitu. Camping ground, tapi ada villa kiri kanannya. Kalau terus ke bawah lagi memang itu tempat luas. Iya. Oke, tadi itu cerita dari Bang Eko. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, bagi kalian nih, gue mau nginfoin ke kalian. Buat kalian yang punya cerita horor kayak Bang Eko dan mau cerita langsung di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. DM aja Instagram kita di Kisah Tengah Malam Official atau langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah segitu dulu video kali ini. Gua Putro pamit undur diri. Bang Eko juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.